Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, ada pertanyaan, mengapa Nahdlatul Ulama itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya menyebutkan dalam memahami Al-Quran dan hadis mengikuti paradigma madhab, artinya memahami Quran dan hadis ikut cara pandang ulama madhab. Dan yang dimaksud madhab itu jelas ada 4 di sana disebutkan, yakni madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Nah, ini ada yang pertanyaan, kenapa mengikuti madhab 4? Ini yang pertama harus saya jelaskan, bahwa madhab 4, yakni Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki ini adalah para ulama yang harus kita ikuti sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu sekalian. Menurut para ulama seperti Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Mujahid bin Jabar, Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Basri, Abul Aliyah Ar-Riyahi, dan lain-lain, yang dimaksud dengan kalimat ulil amri adalah para ulama yang memiliki ilmu agama yang luas dan mendalam. Ini secara umum dulu saya berbicara mengapa harus ikut para ulama, wabil khusus spesifik adalah ulama madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kita tahu saudara-saudara sekalian, kewajiban mengikuti ulama itu dalam ayat tadi memakai redaksi dan taatlah Rasulnya dan ulil amri. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi kalimat ini mengantarkan pada pengertian bahwa Allah menempatkan ketaatan ulil amri dalam satu paket dengan ketaatan para rasul, sehingga memberi kesimpulan bahwa mentaati ulama berarti mentaati Rasulullah. Ini dahsyat kan? Demikian pula sebaliknya, tidak mentaati ulama berarti tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2, para jamaah sekalian, berdasarkan petunjuk Rasulullah, kita dianjurkan untuk mengikuti ulama madhab. Ya, kita nggak usah tendeng aling-aling, ulama madhab. Ini petunjuk Rasulullah. Jadi para imam mujtahid yang 4 telah mendapatkan rekomendasi atau tazkiyah, pujian dari Rasulullah agar diikuti oleh kaum muslimin. Sehingga dengan adanya rekomendasi ini tidak memungkinkan kaum muslimin terjerumus dalam kesesatan dengan mengikuti madhab mereka. Ini karena ada ajiman, ada Rasulullah. Rekomendasi ini sifatnya ada 2 macam. Ada yang rekomendasi umum, yakni dari Rasulullah tentang para imam dan madhab yang 4. Ada rekomendasi ijmali, ini dapat dilihat dengan memperhatikan masa kehidupan para imam madhab yang 4. Misalnya Imam Abu Hanifah wafat tahun 150, Imam Malik wafat 179 Hijriah, Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, Imam Ahmad bin Hambal wafat 241 Hijriah. Maka dengan memperhatikan tahun wafatnya para imam yang 4 ini dapat kita simpulkan begini, bahwa mereka hidup pada masa generasi salaf
yakni generasi yang dimulai sebaik-baiknya generasi, ya, dinilai oleh Rasulullah sebagai khairul qurun, ya, dan sebaik-baiknya umat berdasarkan sabda Rasulullah. Misalnya Rasulullah menyampaikan di dalam hadis Muslim, khairukum qarni, sebaik-baik dari umatku adalah generasiku, yakni zamanku, katanya Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang datang setelahnya, ini para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, jadi zaman Rasulullah, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in. Jadi kalau kita perhatikan dari zaman 4 mazhab itu, ya ini termasuk bagian daripada kurun yang dipuji oleh Rasulullah, yang dianggap baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis, misalnya dikatakan begini, tuba liman ra'ani waliman ra'a man ra'ani waliman ra'a man ra'a man ra'ani. Jadi tuba liman ra'ani, sungguh kebahagiaan bagi orang yang melihat aku. Ya, siapa yang melihat aku itu? Ya, para sahabat. Waliman ra'a man ra'ani, dan bagi orang yang melihatku, yakni orang yang melihat para sahabat. Orang yang melihat para sahabat itu siapa? Yang 4 mazhab ini, ulama mujtahid ini. Waliman ra'a man ra'a man ra'ani, dan kepada orang yang beruntung juga termasuk adalah orang yang melihat aku. Jadi masih ada tingkatan, dan ini masuk kalau wafatnya sekitar 200-an itu ya masuk kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, mengikuti madhab yang dibangun oleh imam mujtahid yang 4 berarti mengikuti generasi salaf yang dinilai sebaik-baiknya generasi dan sebaik-baiknya umat. Nah ini saudara-saudara sekalian, ini Qur'annya ada, hadisnya ada. Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu ijmali. Pokoknya kesimpulannya seperti itu, baik Quran maupun hadis. Ada juga petunjuk secara tafsil, secara terperinci dari Rasulullah, sangat rinci malah. Yakni rekomendasi yang bersifat terperinci dari Rasulullah menyangkut para imam mujtahid. Para imam mujtahid yang 4 tadi, mengapa NU harus mengikuti 4 mazhab ini? Para imam mujtahid yang 4 selain mendapat rekomendasi ijmal, maksudnya rekomendasi secara umum yang masuk dalam hadis-hadis sahih seperti dasar, juga mendapatkan rekomendasi khusus atau tafsili dari Rasulullah. Misalnya berkaitan dengan Imam Abu Hanifah. Ini yang pertama, Imam Abu Hanifah. Pernah satu ketika di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan demikian. Lau kanal ilmu bis suraya la tanawalahu unasun min abna'i Faris. Ini rawahu Ahmad, hadis nomor 7937. Beliau Rasulullah menyampaikan begini, andaikan ilmu agama itu bergantung di bintang 7, maksudnya bintang Suraya, niscaya akan dijamah oleh orang-orang dari putra Parsi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa petunjuk Rasulullah? Ini ternyata menurut para ulama, Al-Hafidh As-Suyuti dan lain-lain, hadis tersebut paling tepat sebagai isyarah dan rekomendasi terhadap Imam Abu Hanifah. Mengapa NU mengikuti Hanafi? Ya? Pendiri mazhab Hanafi. Karena dari sekian banyak ulama yang berasal dari keturunan bangsa Parsi, hanya Imam Abu Hanifah yang memiliki reputasi dan popularitas tertinggi dan diikuti oleh banyak umat dari dulu hingga kini. Ini yang kita kenal dengan Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi itu. Nih, yang nomor 2, misalnya kita mengikuti Imam Malik, mazhab Maliki. Berkaitan dengan Imam Malik, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, qala
yushiku ayyadriban nasu akbadal ibil yatlubunal ilma fala yajiduna ahadan a'lama min alimil Madinah. Ingat ini. Hampir datang suatu masa orang-orang bepergian dengan cepat dari negeri-negeri yang jauh dalam rangka mencari ilmu. Lalu mereka tidak menemukan orang yang lebih alim daripada seorang alim di Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Saudara, Anda perhatikan, menurut para ulama seperti Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad bin Hambal, Al-Hafidz At-Tirmidzi dan lain-lain, hadis tersebut sebagai isyarat dan rekomendasi terhadap Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Nah, karena dari sekian banyak ulama Madinah, hanya Imam Malik yang memiliki reputasi dan popularitas tertinggi dan madhabnya menjadi panutan kaum muslimin hingga dewasa ini. Ini nomor 2. Nomor 3, Imam Syafi'i. Ini petunjuk khusus dari Rasulullah. Misalnya sebuah hadis disebutkan an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah alimu Quraisy yamla'ul arda ilman. Seorang alim dari suku Quraisy, ilmunya akan menyebar ke berbagai tempat di bumi. Saudara-saudara sekalian, menurut para ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal, Al-Hafidz Al-Baihaqi, Al-Hafidz Abu Nuaim, Al-Hafidz As-Suyuti dan lain-lain, hadis tersebut sebagai isyarah dan rekomendasi terhadap Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Jadi yang dimaksud dengan orang yang alim dari suku Quraisy itu adalah Imam Syafi'i. Karena dari sekian banyak ulama yang berasal dari suku Quraisy, hanya Imam Asy-Syafi'i yang memiliki reputasi dan popularitas tinggi dan diakui oleh mayoritas umat hingga kini. Sehingga hadis tersebut hanya tepat bagi Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Maka berdasarkan paparan di atas, dengan mengikuti mazhab 4 yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah, tentu lebih baik bagi kita daripada mengikuti mazhab yang lain yang tidak mendapat rekomendasi khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi ini petunjuk khusus dari Rasulullah terhadap 4 mazhab itu. Nah ini mohon dipahami, sehingga mengapa kemudian Nahdlatul Ulama itu mengikuti salah satu mazhab yang 4. Ya, Abu Hanifah juga demikian, ada bisyarahnya, artinya rekomendasi secara khusus. Kemudian misalnya Imam Malik bin Anas juga ada rekomendasi secara khusus. Kemudian Imam Syafi'i juga demikian ada rekomendasi secara khusus. Ini para jemaah sekalian. Jadi konsensus ulama, ini maksudnya konsensus itu adalah ijma' para ulama. Konsensus ulama, para ulama di setiap daerah dan dalam setiap masa tentang wajibnya mengikuti mazhab 4 tersebut, sehingga konsensusnya sangat kuat. Artinya para ulama di sepanjang masa mengatakan bahwasanya kalau ingin selamat ikut kepada mazhab yang 4. Ini para ulama sepanjang masa, termasuk sekarang. Ya, kalau ada orang ngaku pengikut mazhab salaf tapi tidak bersentuhan dengan salah satu mazhab yang 4 tadi, ini salafnya ya salaf bohongan, ya, salaf bohongan. Salaf yang mana? Apalagi langsung menisbatkan kepada para sahabat. Dari mana? Lewat mana, kan begitu? Karena seperti dimaklumi para jemaah sekalian, dalam suatu konsensus terdapat suatu ide yang dilahirkan oleh asa otak sekian banyak akal yang cerdas dan utama dalam memecahkan suatu persoalan yang dihadapi, sehingga tidak memungkinkannya terjerumus dalam kesalahan. Ini saudara, konsensus atau ijma' para ulama tersebut wajib mengikuti mazhab yang 4 didasarkan pada apa? 2 hal. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengatakan bahwa setelah generasi para imam yang 4 tidak ada lagi ulama yang mencapai derajat mujtahid mutlak. Nomor 2, hal yang lain yang juga melandasi kesepakatan para ulama dalam mewajibkan mengikuti salah satu mazhab yang 4 adalah kesepakatan mereka secara faktual
didukung oleh realitas kesejarahan yang menetapkan bahwa dari sekian banyak mazhab yang dibangun oleh para mujtahid mutlak dan dari generasi salaf yang dapat bertahan hingga kini melalui arena kompetisi dan seleksi sejarah hanya mazhab 4. Jadi mengapa hanya mazhab 4? Ya karena sampai detik ini yang bisa bertahan dan bisa dipertanggungjawabkan argumentasinya ya mazhab yang 4 ini. Ini para saudara. Jadi integritas Imam 4 yang ini tidak main-main ya. Misalnya dalam mengamalkan hukum-hukum agama kita diharuskan ekstra hati-hati. Sehingga kita tidak dibolehkan mengikuti pendapat orang yang belum diyakini kealimannya, atau diragukan keilmuannya, atau diragukan dalam pengamalan ilmunya, dan atau tidak diketahui kepada siapa dia belajar. Dalam hal ini, para ulama menetapkan bahwa di antara syarat mujtahid yang dapat diikuti hasil ijtihadnya adalah harus diketahui bahwa ia memperoleh ilmu dari para ulama yang memiliki keahlian di bidangnya. Disaksikan memiliki ketelitian yang akurat terhadap persoalan yang dihadapi. Dan tidak memiliki sifat-sifat kepribadian yang tercela dalam hal ilmu, pengamalan, dan akidah. Maka dalam hal ini Imam Malik bin Anas berkata begini, jangan kamu mengambil ilmu agama dari kalangan ahlul bid'ah. Coba. Beliau mengatakan, jangan mengambilnya dari orang yang tidak diketahui belajar kepada ahlinya. Jangan pula dari orang yang berdusta dalam berbicara kepada orang lain, walaupun tidak berdusta dalam menyampaikan hadis Rasulullah. Pernah berdusta kepada binatang saja tidak dianggap sikoh. Kucing, setelah cek, nggak dikasih makan, cuma dibohongin doang. Orang begini ini juga dipertanyakan kesikohannya. Bisa dipercaya nggak dia? Jadi sebelum Imam Malik, Imam Muhammad bin Sirin misalnya telah berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ilmu ini agama. Ilmu ini agama. Jadi pertimbangkan dari siapa kamu memperoleh agama. Jadi jangan sembarangan. Maka kesimpulannya, apakah yang menjadi dasar mayoritas umat Islam dalam bermadhab dan mengikuti madhab 4? Yang pertama jelas adalah perintah Al-Quran. Yang nomor 2, petunjuk Rasulullah. Baik petunjuk secara ijmal atau menyeluruh, atau petunjuk secara tafsil, secara detail berkaitan dengan 4 madhab ini. Nomor 3, mengikuti 4 madhab ini kesepakatan para ulama, ijma para ulama. Nomor 4, integritas, keilmuan, pengamalan, dan akidah para imam madhab yang 4 tersebut tidak didapati sifat-sifat kepribadian yang terjala berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah ini harus dipahami. Di madhab fikih yang lain itu banyak. Madhab fikih itu, misalnya Sufyan bin Uyainah, ya, Malik bin Anas, Al-Hasan Basri, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rawahi, kemudian Abu Thawr, Ahmad bin Hanbal, Daud Az-Zahiri, Ibnu Jarir At-Tabari. Ini madhab-madhab fikih. Pertanyaannya, kenapa hanya madhab 4? Kan begitu. Tadi sudah sempat saya sampaikan. Yang terakhir, madhab-madhab yang lain itu walaupun ilmunya luar biasa, tetapi tidak terdeteksi siapa yang membawa sampai hari ini, sampai detik ini. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pandangan-pandangannya. Madhab-madhab zaman sekarang ya ada sih. Misalnya yang Ahlus Sunnah, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Non Ahlus Sunnah, ya, madhab Imam Ja'fari, ini Syiah ini. Madhab Zaidi juga sama Syiah. Madhab Ibadi, ini Khawarij, dekat kepada Wahabi ini. Saudara-saudara sekalian, larangan taklid selain madhab 4 ini ada memang. Larangan. Misalnya diterangkan bahwa naqala Ibnu Shalah al-ijma' ala annahu la yajuzu, tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Taklidu ghairil a'immatil arba'ah, mengikuti selain 4 madhab ini.
Jadi jangan mentang-mentang kemudian, wah nggak usah pakai madhab-madhaban, terus pakai madhab Quran dan hadis saja. Terus dari mana kan begitu kan? Ternyata kalau kita telusuri, jawabannya ya dari inilah, dari langsung Quran hadis. Enggak, saya sampean tahu Quran hadis itu dari mana? Dari terjemahan. Siapa yang membaca? Le Ustadz. Ya berarti sampean ikut kepada Ustadz itu kan. Ini saudara-saudara sekalian, ini harus dipahami. Kalau sudah begini, ini namanya ya berarti Anda itu bermadhab kepada Ustadz itu. Kadang kalau mau ikut-ikut aja, tetapi jangan sampai nyinyir kepada NU. Apa itu pakai madhab-madhab? Gak usah pakai madhab. Pakai apa? Langsung Quran hadis. Lewat siapa? Lewat saya. Kalau kamu ngajak orang lain ikut madhab saya, ikut saya, lebih baik saya ikut yang gila saja gitu ya. Ini saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan apa? Terus pakai madhab Quran dan hadis saja. Kamu ngajak saudara orang lain ikut madhab ini saya, pengajian ikut saya, kami lanjutkan lebih ya. Lebih baik saya ikut yang gila saja gitu ya. Ini saudara-saudara sekalian. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus saya sambil lihat HP dan saya ingin tahu komentar dari kawan-kawan yang mengikuti siaran langsung pada saat ini. Ini pengajian kami lanjutkan ya. Lebih baik saya ikut. Di sini ada Ahmad Sa'dullah, ini dari Banyu Alit, ya. Tempat tugas saya dulu ini. Waktu saya mengajar Tantri Rofiah. Terima kasih mengikuti pengajian ini. Kemudian ada Mat, ada Kencana Wungu, ada Gloria Bali, ada ini Pak Aan Romoni, Derek Ngaus katanya. Ini siaran langsung dan pesertanya masih sekitar 30-40 orang ya. Sebentar. Siap. Ini Pak. Derek Ngaus katanya. Ini siaran langsung dan pesertanya masih sekitar 30-40 orang ya. Baik, saya kecilkan dulu volume dan saya akan melanjutkan pengajian ini. Para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi inilah mengapa kemudian kita dilarang taklid selain madhab yang 4. Kemudian selanjutnya, misalnya Syiah Imamiyah menurut Nahdlatul Ulama. Syiah Imamiyah menurut Nahdlatul Ulama ini jelas tidak boleh diikuti. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama, misalnya di dalam kitab Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan begini. Ada kelompok namanya Rafidiyun. Kerjanya apa? Yusabbuna Sayyidina Abu Bakrin. Sukanya mencaci maki Sayyidina Abu Bakar. Melaknatnya. Kalau kita kan Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nah, kalau mereka Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah, Utsman laknatullah, Aisyah finar. Ngomong saja saya itu takut ya. Tapi ini nyata di video-video mereka, dan termasuk juga Hadratus Syekh sudah ingatkan, jangan sampai ikut mazhab Rafidhi ini tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Termasuk berlebihan mencintai Sayyidina Ali dan Ahlul Bait, berlebihan. Ini para jemaah sekalian. Bahkan sebagian daripada mereka Syiah itu yartaqi ilal kufri, sampai masuk kepada tingkatan kufur sudah.
dan zindik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Ini diantaranya, saudara-saudara. Ada juga madhab Imami dan Zaidi. Ini menurut Nahdlatul Ulama jelas. Walaysa madhabun fi hadhil azminah al-mutaakhirah bi hadhihi sifat illa al-madhabil arba'ah. Nah, kecuali bagaimana kalau madhab Imami dan Zaidi, Allahumma illa madhabil Imami wa Zaidi wa hum ahlul bid'ah la yajuzu al-i'timad ala aqwalihim. Kita tidak boleh mengikuti mereka. Jelas ya. Siapa yang menyampaikan begini? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Risalah fi ta'aqqudil akhdi bi madhabil aimatil arba'ah. Jadi dasar kita mengikuti madhab yang 4 jelas. Non madhab arba'ah menurut Nahdlatul Ulama bagaimana? Di sini dikatakan amma ahlus sunnah fahum ahlu tafsir wal hadis wal fiqih. Adapun ahlus sunnah, mereka adalah para ahli tafsir, ahli hadis dan fikih. Sungguh mereka lah yang mendapat petunjuk dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan para khalifah yang rasyid setelah beliau. Mereka adalah kelompok yang selamat yang disebut dengan Taifah Najiyah. Para ulama berkata pada saat ini kelompok yang selamat itu terhimpun dalam madhab yang 4. Wahum at-taifah wa qalu wa qad jadamatil yaum fi madhahib arba'ah al-hanafiyun wasy-syafi'iyun wal malikiyun wal hambaliyun. Nah, ini di zaman ini yang dimaksud kelompok yang selamat Taifah Najiyah itu adalah mereka yang mengikuti madhab yang 4. Ini saudara-saudara sekalian. Ini kalau sudah paham ini, mari kita bersama-sama tambah yakin dengan Nahdlatul Ulama. Tambah yakin, tambah mantap dengan NU. Begitu. Bahwa NU itu bukan kaleng-kaleng. Baik dalam akidah, baik dalam syariat, baik dalam masalah akhlak. Dalam masalah akidah, jelas mengikuti konsep yang dibangun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, atau Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ikut ulama. Dalam masalah fikih ikut ulama juga. Siapa? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Dalam masalah akhlak atau ihsan mengikuti siapa? Mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, ini jelas. Mas Agus Rianto, Kang Udin, ya, Rafiq Ahmad, Masjid At-Taqwa, kemudian Jali Setiawan, Suparmo, kemudian Fitri Kencana Wungu. Nah, ini mengikuti pengajian masih dan bersabar. Jadi inti daripada pengajian saya ini ingin menegaskan bahwa mengikuti NU insya Allah termasuk kelompok yang selamat. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, Anda lihat jelas bahwasanya NU mengikuti salah satu madhab yang 4. NU itu punya tim namanya Lajnah Bahsul Masail, yakni lembaga Bahsul Masail. Di mana lembaga Bahsul Masail ini ya memang terdiri dari para ulama yang alim-alim yang akan menjawab persoalan keumatan berdasarkan pandangan pasti Quran, pasti hadis, tapi melalui paradigma ulama. yakni Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, yang mayoritas di Indonesia itu ya Syafi'i. Ini saudara-saudara sekalian. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan yang lain, mari kita bersama-sama menjaga kekompakan, kebersamaan ya di dalam kita berorganisasi, sambil terus memohon kepada Allah agar kita ini dikuatkan iman dan Islamnya. Begitu. Demikian dari kami, mohon maaf, dan mari kita membaca Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin,
sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin. Sembilan jemaah syekhina juga ahli baiti wa dzurriyyati ajmain, syekhina wa ustadzina, ila jami' walidina wa ahlina ajmain, wa ila jami' muslimin alladzina fi masyaghiril ardi biha. Juga kita kirim Fatihah kepada seluruh keluarga kita, kakek nenek kita, bapak ibu kita, kaum muslimin wal muslimat yang dilupakan oleh keluarganya. Kita kirim Fatihah. Kita kirim doa. Ini namanya ihda'us sawab, menghadiahkan pahala. Pahala apa? Pahala bacaan Quran. Apa yang dibaca? Fatihah. Ya paling gampang kan Fatihah, enak ini. Dan ini tradisi kita. Kita niatkan, ya Allah sampaikan pahalanya kepada mereka semua. Annallahu yaghfiru dzunubahum wa nawwarallahu darihahum bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Fuad. Kata beliau ini, Mas Fuad, pengajian seperti ini harus sering diadakan Kiai. Ya. Mantap katanya Mas Fuad ini. Dan banyak, kalau saya sedang ngaji, saya minta kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan langsung ya, tulis di sini. Tulis di di bawah. Saya kan langsung ini. Sampean mau nanya apa, langsung tulis sehingga bisa ada dialog, interaksi. Kalau nggak paham yang mana gitu. Ini para jemaah sekalian. Jadi jangan sampai kemudian saya pengajian sudah selesai baru bertanya. Saya kan nggak bisa membaca semua itu. Ya. Ini saudara. Ada juga pertanyaan sekali lagi tadi berkaitan dengan mengapa hanya madhab 4 yang tadi sudah saya jelaskan. Ya karena madhab yang 4 ini yang bisa ditelusuri murid-muridnya. Kan begitu kan. Kemudian secara khusus memang Rasulullah menyebut madhab yang 4 ini. Hadisnya sudah saya bacakan tadi. Baik secara umum Rasulullah mengisyaratkan, secara khusus juga demikian. Rasulullah mengisyaratkan, bahkan Quran sendiri menganjurkan. Misalnya tadi disampaikan atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Bahkan di dalam ayat yang disebutkan fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ulama. Ahlu dzikri itu ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu enggak mengerti soal agama. Ini saudara-saudara kalian, saya tegaskan ini sekarang kan banyak orang petantang-petanteng ya. Sok-sokan gitu. Oh, enggak usah pakai madhab. Enggak usah pakai kiai-kiaian. Enggak usah pakai ulama-ulamaan. Pakai siapa? Langsung kepada Nabi Muhammad. Langsung kepada para sahabat. Langsung kepada Quran. Nah, setelah saya tanya, sampean ngerti Quran dari mana? Itu ada kan? Mana? Itu Quran, terjemahan ada. Oh berarti sampean ikut madhab depak. Iya. Berarti Anda mengikuti madhab yang parah lagi mengatakan madhab jangan diikuti, tapi ikut siapa? Ya ikut Quran hadis. Siapa Quran hadisnya? Ya saya yang menjelaskan. Berarti saya disuruh ikut sampean gitu. Lah ini kan namanya penipuan namanya. Ya, membujuk orang jangan ikut sana, tapi ikut saya. Daripada ikut Anda yang nggak jelas keilmuannya, saya jelas ikut ulama madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki yang sudah tadi saya sebutkan mengapa harus mengikuti madhab yang 4 itu. Lah saya ini ya gaya-gaya ini tok sebenarnya ya, ikut dikatakan ulama. Enggak, saya ini santri. Jadi setiap ucapan-ucapan saya, perilaku saya ini ya harus mencerminkan apa yang disampaikan oleh para ulama itu. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah akhlak, baik dalam masalah syariat, baik jadi masalah iman, masalah Islam, masalah ihsan, ya harus mencerminkan ya penjelasan para ulama itu. Ini saudara-saudara sekalian. Baik. Terima kasih Mas Husnul Rafiq. Kemudian
Ainul Burhan dari Mojokerto semuanya. Mari kita semua silaturahim ke depan. Saya memang suka-suka kadang pengajian ini apa ya? Kalau mau telepon langsung telepon bisa. Saya tulis ini. Telepon saya di ini 081763200589. Kalau mau telepon lewat WA bisa kok itu. 081763200589. Jadi kalau ada pertanyaan nanti simpan, ketika kita ada pengajian kita bisa ngobrol dan bisa saya telepon langsung. Ya. Demikian, ini ada WA-nya itu. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Saya Misbahul Munir, Ketua Aswaja Center PBNU dan Wakil Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.